Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan mental. Haji bukan sekadar perjalanan fisik menuju tanah suci, melainkan perjalanan spiritual yang menyentuh hati dan jiwa. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul di tanah suci Makkah, menanggalkan segala perbedaan ras, bahasa, dan status sosial demi satu tujuan, menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan keberangkatan jamaah haji terdiri atas dua gelombang, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Berikut ini urutan pelaksanaan ibadah haji gelombang kedua. 1. Keberangkatan dari tanah air. Jamaah haji gelombang kedua berangkat dari embarkasi menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sebelum keberangkatan, akan dilakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatan, penyerahan tiket, living cost dan X-ray di embarkasi. Menjelang tengah malam biasanya calon jamaah haji diberangkatkan menuju Arab Saudi. Berbeda dengan jamaah haji gelombang pertama, jamaah haji gelombang kedua ini akan langsung menuju Mekah dan langsung melaksanakan umrah wajib. Untuk haji tamatu, kira-kira 2 jam sebelum mendarat di Jeddah, jamaah haji sudah berpakaian ihram dan akan mengambil mikot di pesawat. Tepatnya saat berada di atas Ya'lam-lam, biasanya dipandu oleh pembimbing haji di pesawat. Saat ini, mulai berlaku larangan-larangan ihram. 2. Kedatangan di Makkah. Tiba di Jeddah, lalu langsung menuju hotel di Makkah menggunakan bus. Setibanya di hotel, jamaah istirahat dan persiapan pelaksanaan umrah wajib. 3. Pelaksanaan umrah wajib. Untuk haji tamatu, niat ihram dari Jeddah atau dalam perjalanan. Memulai umrah wajib dengan 3 rukun, tawaf, 7 putaran mengelilingi Ka'bah, sa'i, antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, memotong sebagian rambut. Setelah tahallul, jamaah keluar dari kondisi ihram dan menunggu masa haji. 4. Masa menunggu jelang puncak haji tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Zulhijjah. Jamaah beribadah di Masjidil Haram. Kegiatannya antara lain: salat berjamaah, kajian manasik haji lanjutan, pemeriksaan kesehatan dan orientasi lokasi Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina, persiapan fisik dan mental menghadapi puncak ibadah haji. Puncak haji tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah disebut juga dengan Tarwiyah. Jamaah memakai ihram lagi dari hotel di Makkah untuk tamatu. Berangkat menuju Mina, mabit, bermalam di Mina. 6. Tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Berangkat dari Mina ke Arafah. Wukuf dimulai dari zuhur hingga maghrib. Berdoa dan bermuhasabah, ini adalah puncak haji. Setelah maghrib, berangkat ke Musdalifah tanpa sholat maghrib dan isya di Arafah. 7. Malam tanggal 10 Zulhijjah, mabit di Musdalifah. Sholat maghrib dan isya dijama di Musdalifah. Mengumpulkan batu untuk melempar jumrah dengan jumlah batu kerikil sekitar 49 sampai dengan 70 buah. Bermalam singkat di Musdalifah. Tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahar atau Idul Adha. Innal hamda ni'mata aqawamu la syarika. Pertama, melempar 3 jumrah, ula, wusta, dan akabah masing-masing 7 batu. 2. Mabit di Mina setiap malam. 3. Jamaah yang memilih nafar awal meninggalkan Mina tanggal 12, sedangkan nafar sani hingga tanggal 13. Akhir rangkaian haji, 10 tawaf ifadah dan sa'i bagi yang belum. Salah satu rukun haji dilakukan di Makkah, bisa sebelum atau sesudah hari tasyrik. 11. Tawaf wada atau tawaf perpisahan dilakukan sebelum meninggalkan Makkah. Ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian ibadah haji. 11. Ziarah ke Madinah setelah haji. Setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai, jamaah gelombang kedua menuju Madinah. Kegiatan di Madinah antara lain: ziarah ke Masjid Nabawi, termasuk sholat arba'in 40 kali waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi dan berdoa di Raudah. Ziarah ke makam Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Ziarah ke tempat bersejarah, Uhud, Kuba, Kiblatain, Baqi. Rangkaian kegiatan ibadah haji selesai.
Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Amin. 12. Pulang ke tanah air. Penerbangan pulang dari Bandara Madinah. Tiba di tanah air dan proses pemulangan ke daerah masing-masing. Disambut keluarga.